Kenapa? Baik, saudara-saudara, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam webinar catur STHJ jilid 2 atau bagian kedua. Ya, bagian kedua ini akan memberikan temanya meningkatkan kemampuan bermain catur dan juga bagaimana bermain pembelaan Sicilian, Najdorf dan Scheveningen. Ya, jadi kita ada 3 session dan kemudian nanti ada tanya jawab dan terakhir ada puzzle problemat 3 langkah. Baik, sebelum kita masuk itu, kita tema pertama adalah bagaimana meningkatkan. Ya, yang pertama adalah kenali tipe, gaya Anda sendiri. Ya, jadi seorang pemain itu udah harus punya suatu pegangan modal untuk openingnya, kemudian juga nanti ada modal bagaimana kita belajar ending dan juga belajar daripada di middle. Dan karena ini sertanya di bawah 13 walaupun ada orang tua yang ikut, jadi saya akan menjelaskannya 2-3 kali dalam arti supaya lebih cepat, tegas dan jelas bagi anak-anak. Jadi jangan salah, karena biasanya kalau mulai dari anak kecil, kalau pertama udah salah, sampai salah terus cara pemahaman. Ya. Yang pertama meningkatkan, yang tadi kita bilang kenali tipe gaya permainan Anda. Dan kemudian ini ada gaya permainan kita, ya, sesuaikan dengan kita yang ingin, ya. Misalnya kita ingin pemain yang menurut kita ini biasa main posisional. Nah, jadi Anda main openingnya jangan yang posisional juga, jangan yang agresif, ya. Jadi sesuaikan dengan diri kita. Nah, gaya dan karakter pembukaan dan jenis tipe manusia itu berjalan bersama. Jadi kalau anak kita ini seorang pecaturnya dia rapi-rapi, biasanya dia pemain yang posisional. Dan juga andai kata ada pemain yang malu-malu, biasanya dia cenderung kepada defense. Dan yang ketiga, kalau yang agresif ini biasanya itu anak ini aktif, ya kan? Jadi kemana-mana aktif, menonjol ke depan. Nah, mainnya itu. Karena kalau dari kecilnya saja anak ini udah salah, depannya salah. Jadi harus sesuai, ya. Gaya permain dan karakter. Itulah dia dari pertama cara peningkatan. Jadi kalau kita sudah main E4, ya, awalnya selalu kita E4, siapapun lawannya, ya. Kemudian kalau kita udah E4 kita pegang bahwasanya kita agresif, ya udah pakai itu terus. Apa yang dimaksud agresif dalam arti sini adalah buah caturnya itu menyerang ke raja dengan pembelaan dan pembelaan gambit atau dengan rokade yang berbeda. Biasanya kalau pemain putih, ya, dia akan rokade panjang. Itu tuh salah satu pemain agresif biasanya, ya. Atau dia akan korban bidak di awal pembukaan, itu namanya gambit. Dua, kenali daripada kedua cara peningkatan. Nomor 2, belajar puzzle, ya. Puzzle atau problemat atau taktik atau position. Nah, ini penting, ya. Karena apa? Di dalam setiap pemain harus diisi pengalaman-pengalaman bagaimana kita dapat suatu tema, problemat atau taktik untuk mematikan raja. Jadi Anda harus ingat ada pelajaran dasar pondasi catur, itu kita sebut dengan singkatan SMA, sekak makan pukul, ya. Jadi itu sekak makan ancam. Jadi itu pegangan kita. Jadi dalam mindset kepala kita, cara berpikirnya, kita lihat ada nggak bisa lawan yang disekap, ya? Adakah lawan yang bisa dimakan buahnya? Adakah? Kalau tidak ada, kita tetap ngancam dengan antinya keluar langkah paksa, ya. Sekarang nomor 3. Nah, sekarang saya kasih contoh, ya, puzzle nih. Nah ini kan, nah ini dia. Matikan putih jalan. Bagaimana mematikan raja hitam, ya? Nah ini tadi yang seperti saya sebut SMA, sekak. Ada sekak kan korban, salah kan? Menteri kali A6. Menteri ke B8, itu jadi salah kan? Jadi ada 1,
2, 3, 4. Nah, itu salah kan? Nah, kalau tidak ada lagi kita itu langkah untuk skak kan, makan juga salah ya. Makan, anem, makan senam, salah ya kan? Nah, terakhir baru dia ancaman ya. Ya kan? Tekanan, bagaimana mematikan lawan itu, tekanan. Jadi ada tekanan kepada lawan untuk ngancam di A7 mati. Nah, nanti ditempokan ya. Nanti ada temponya bagai cara mati. Paksa kan, langkah paksaan kan? Paksa harus makan. Tidak ada jalan lain. Paksa lagi, ya kan? Nah, itu dia. Jadi sekak makan ancam inilah patokan Anda. Nanti kemudian ini 2-3 langkah mati. Paksa makan, makan lagi pakai bidak. Matilah dia jalan apapun juga jadi skak. Raja ke atas, masuk skak. Nah, ini lihat dia. Inilah metode proses berpikir kepada seorang pemain ya. Ingat ya, pokoknya SMA aja, sekak, makan, ancam, ya kan? Jadi terus ancam ini langkah paksaan ya. Jadi catur kita bermain catur selalu menempatkan buah arahnya ke raja lawan, skak. Ya. Baik, contoh yang kedua, nah kan? Sekarang ini contoh kedua. Nah, dia bagaimana Anda mematikan atau memenangkan permainan ini? Anda pemain hitam ini, hitam jalan. Putih baru berjalan dari C6 ke G6. Ancemat di H7 dan G7 ya. Nah, tadi yang pedoman SMA sekak makan ancam itu dipakai. Mana yang bisa disekak ya? Pilihannya adalah menteri makan. Menteri G1, menteri F1, menteri E1. Ya. Nah, mana yang memaksa dia lawannya, kan begitu kan? Nah, inilah kombinasinya. Menteri E1. Ya, paksa, langkah paksaan, benteng, makan, skak. Ya, geser raja, paksa. Kuda kali H3. Makan, paksa lagi, bidak makan. Nah, menang kualitas. Ini tinggal mudah aja, menang kualitas jadi menang ini. Ya, nah, jadi Anda patokannya skak, makan, ancam ya. Nah, satu lagi sekarang ada problem lagi. Nah, ini bagaimana mematikan putih jalan ya. Ya, coba ya. Patokannya saudara coba dalam waktu semenit kira-kira saya tunggu bisa jawab nggak nih? Putih jalan mati. Hitam ya. Nah, saya kasih clue-nya ini aja, clue-nya ini, petunjuknya ya. Matinya pakai bidak nanti. Ya. Tapi patokannya tadi, sekak makan ancam, sekak makan ancam itu ada di kepala Anda. Sekak makan ancaman yang bisa disekak, pikir dulu mana kan? Ada jalan G3, ada jalan Menteri D8, ya, gitu kan? Nah itu dia. Nah coba 1 menit ini saya tunggu Anda berpikir, ada nggak kira-kira bisa jawab? Ya. Saya, Pak. Gimana? Siapa nih namanya? Arjuna, Pak. Nah ya jalannya? Menteri D8. Kak, ya kan? Paksa saya makan. Kaca E1. Paksa saya makan. G3. Wah, hebat ya. Arjuna ya, namanya juga Arjuna. Nah, inilah Pak ya, cara berpikir kita bagaimana menyelesaikan suatu tema problemat ya atau puzzle ini. Patokannya sekak, makan, ancam, langkah paksaan. Ya. Ya, jadi Anda nih udah dapat nih polanya kan. Jadi ada istilah SMA, sekak, makan, ancam ya. Dalam apapun juga, dalam baik problem maupun opening maupun daripada nanti permainan middle dan main catur dengan tempo ending. Ya, yang ketiga ya meningkatkan permainan bermain blindfold catur buta ya. Nah ini sebenarnya ini tema terbaru yang sekarang sedang populer ya khususnya di India dan Cina ya. Mereka ini dari kecil sudah diajarkan ya bermain catur ini menganalisa suatu dari modal fase permainan opening, middle dan ending itu papan catur tidak ada buah. Ya. Papan catur tidak ada buah ya. Jadi misalnya contoh dia, misalnya kita lagi belajar opening pembukaan Sicilian.
Anda menghayalkan papannya nggak ada buah ya. Jadi kita jalankan satu-satu, Anda bisa bayangkan. Misalnya saya main Sicilian Najdorf, langkah sampai ke 6. E4, C5. Kuda F3, D6. D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6, kuda C3, A6. Ya. Nah, nanti yang akan saya bahas di sini ada 9 daripada kemungkinan si putih apa jalannya ya. Nah, Anda bisa bayangkan dulu, itu sampai dengan 6 langkah, kira-kira sudah kebayang belum ya buahnya itu ya. Nanti itu ditingkatkan terus-menerus dalam opening ya. Jadi kita belajar caturnya terukur dan terarah ya. Misalnya saya bisa jalankan keterusannya biasanya si putih ini dengan rokade panjang ya. Misalnya dengan varian gajah G5. Langkah ke-6 pada waktu setelah tadi A6, Sicilian Najdorf, gajah G5, E6, F4, gajah E7, menteri F3, menteri C7. Itu 8 langkah ya. Nah, itu begitu caranya ya. Caranya jadi buku catur ini kan ada patokannya di modern chess opening ya. Ini ada pembukaannya sampai dengan 16, ada kadang-kadang sampai 17. Nah, bagi para pemula paling sedikit ya, dia sampai dengan rokade. Baik rokade pendek maupun rokade panjang, itu paling sedikit. Jadi kita mempergunakan teori ini secara terukur dan sistematik, move by move, langkah demi langkah, dan benar penempatannya. Jadi jangan lupa bahwasannya semua daripada permainan atau opening ini, buah caturnya itu adalah letak sentrumnya mengarah kepada petak sentrum. Ya. Oke, ini yang terbaru. Jadi di India sekarang anak-anak sana umur 13 tahun udah Grandmaster ya. Itu jadi cara belajarnya oleh Grandmaster Ramesh itu yang ada videonya sampai diedarkan di seluruh dunia. Itu diajarkannya secara blindfold ya. Malah ada saya lihat Pranakta ini Grandmaster 13 tahun ini matanya ditutup. Si pelatihnya Ramesh ini sebut, ini ending kata dia. Bagaimana Anda menangkan? Langkahnya apa? Dikasih dia ngomong berapa bagan dikasih tahu, jawab, dipencet jam caturnya. Nggak sampai 1,5 menit lah, jawab langsung. Nah itu Pak, ya adik-adik sekalian, bahwasannya catur buta ini tujuannya apa ya? Fokus untuk belajar. Ya, baik yang keempat, opening. Nah dia ya, belajar opening, repertoire ya. Nah, tadi dari awal saya udah bilang satu pemain ya, kalau sudah menekuni suatu catur dari awal langkah, baik megang putih maupun megang hitam, jangan berubah-ubah. Misalnya Anda sebagai pemain putih, senangnya dengan E4, ya E4 terus ya. Walaupun nanti istilahnya banyak kalah dalam bertanding, tandanya belum pintar kita belajarnya ya. Nah, di negara Rusia dan Cina dan Amerika, itu anak-anak kecil semua dimulai dari E4. Jangan salah, bukan D4 ya, E4. Karena dengan E4 main putih, Anda bisa tahu cara mematikan raja lawan. Ya, E4 main caturnya. Jadi dari opening ini, ya, Anda belajar ya, untuk para adik-adik pemula, ya, paling kurang ya, pertama serkade ya, baik pendek ataupun panjang. Yang kedua 10 langkah ya. Bagaimana caranya supaya opening itu dipahami dan dinempel di kepala ya. Jadi di dalam ini ada bagan ya, langkah varian-varian dijalankan itu dia ya. Jalan satu-satu. Ntar pada waktu sampai dengan 6 langkah berhenti dulu. Reksa itu buahnya, potret dengan matanya. Ya, oh ini 6 langkah. Terus baca lagi 2 langkah ya. Nah, kemudian balik lagi ya ke awal semula. Oke, itu dari opening ya. Kemudian belajar middle. Nah, ini dia ya. Middle ini penting sekali bagaimana Anda mematikan raja lawan atau bagaimana memenangkan raja ya. Karena setelah opening ya, itu ada terusannya. Nah, jangan dibalik cara belajarnya. Jadi
middle orang belajar catur di partai aja salah ya. Dia harus 3 bagian itu jadi satu dari mulai opening, middle dan ending. Bagi para junior ya, yang lebih dibanyakan adalah di ending ya. Cara mematikan raja ya dengan baik, dengan menteri, dengan benteng, dengan kuda dan gajah, serta bagaimana dengan pergerakan bidak. Jadi di middle ini paling kurang tiap hari anak-anak ini yang pemula ini yang di bawah 13 ya, 2 partai games putih, 2 partai games hitam yang menang. Misalnya Anda senang E4 nih, mau lawan sekarang belajar Sicilian atau belajar Prancis, pegang partai menang itu ya. Dan itu dijalankan lagi terus-menerus ya, 2 partai itu. Diingat ya cara-caranya bagaimana para juara dunia ini memainkan di middle game, taktik dan pemahamannya mengkombinasi lawan ya. Kemudian yang hitam juga Anda misalnya main Sicilian, belajar Sicilian. Kalau Anda senang King Sicilian, main King Sicilian. Nah, terakhir ini nomor 6 yang meningkatkan belajar end game ya, babak akhir ya. Kalau ada orang tanya, kita belajar ini dari mana? Dari belakang, depan, apa tengah ya? Kalau bagi seorang pemula ya, belajar dari belakang lebih banyak, kurang lebih di 60%, yang lainnya 20-20 ya. Karena di end game ini sangat penting sekali bagaimana memenangkan walaupun beda bidak satu atau benteng dengan kualitas atau dengan tempo ya di end game. Tapi setelah udah banyak belajar end game ya, paling kurang di end game ini sama dengan tadi opening, Anda paling kurang belajar itu 2 bagan paling kurang setiap hari itu 2 bagan yang dengan analisanya end game babak akhir. Dan 7 ya, punya buku. Nah, kan materi yang Anda butuhkan. Selama ini jangan tergantung dengan handphone atau laptopnya aja ya. Buku itulah jendela ilmu. Kalau di buku diterangkan apa nih maksudnya kalau dalam Sicilian Nerdev ada kudanya selalu letaknya di C3 atau di B3. Nah itulah. Jadi sekarang ini ada banyak buku-buku yang udah bagus sistemnya. Jadi kalau untuk yang putih dia untuk mastering ya. Mastering for white. Nah, jadi Anda baca bukunya mastering ya kan. Kemudian buku yang standar internasional dan selalu muncul 3 bulan sekali harus punya yearbook dan informator. Ya, itu untuk yang buku-buku yang perlu. Dan juga satu lagi tambahannya adalah buku idola. Anda harus punya idola ya. Siapa yang idola? Dari mulai Bobby Fischer, Kasparov, terakhir sampai Magnus. Yang penting idola itu ambillah juara dunia ya. Para juara dunia, bagaimana dia mainkan. Yang penting sesuaikan dengan gaya Anda. Wah, saya senang dengan gayanya Botvinnik, saya senang dengan Kasparov. Satu aja, ya. Jadi buku itu idolanya, ya. Ya. Kemudian 8, ya. Ikut turnamen dan sparring melawan pecatur yang lebih kuat. Jadi ikut turnamen atau sparring melawan pecatur yang kuat. Itu untuk mengasah kita ini udah pintar belum main caturnya ya. Jangan Anda cari pemain yang istilahnya bodoh untuk dikalahin ya. Jadi ntar laporannya saya menang 10 kali ya kan. Tentunya lawannya bodoh semua ya. Nah, jadi kalau ikut turnamen ya dan melawan pecatur yang lebih kuat. Dan satu lagi untuk spesial ikut turnamen ya. Anda harus punya persiapan yang matang baik teknis maupun non teknis, ada target ya. Misalnya dari 9 kali main, pertama target poin, misalnya dapat 7. Atau dapat masuk 3 besar. Jangan hanya ikut-ikut aja, ya. Karena pengalaman jam terbang itu jangan banyak ikut turnamen, tapi banyak kalah. Bahaya itu untuk para pemula, ya. Jadi harus dalam turnamen harus yakin, ya kita masuk 3 besar. Jadi persiapannya harus matang. Dan melawan pecatur yang lebih kuat, cari sparring, ya. Cari sparring yang bisa dapat Anda pengalaman. 9, analisa partai Anda. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang ini bisa dibantu analisa partai Anda ini baik dari pelatih maupun daripada engine ini ya. Bisa analisa bersama pemain, pelatih dan terakhir dengan bantuan komputer ya. Jadi periksa apakah Anda ini menangnya mujur.
Nah, banyak sekali pemain catur saya lihat dalam turnamen nasional, bermain caturnya menangnya dengan cepat karena lawannya salah dan itu dipakai terus. Nah, itu yang salah. Jadi Pak analisa lagi di laptopnya, ya kan ada engine Analisa Pro, pakai itu. Langkah Anda udah akurat belum? Paling kurang akurat itu langkahnya adalah sampai dengan di engine 90%, ya. Jadi ada plus ya, plus 3, ya. Dan terakhir, nah ini yang penting ya. Penting juga selain analisa partai Anda sendiri, pelajari calon lawan Anda. Nah, pelajari calon lawan Anda ini ya, lihat dari pembukaannya ya, apa dia. Kemudian Anda pahami dia mencaturnya ini sistemnya gambit atau posisional, agresif dan lain-lain. Nah, itu ada cara-caranya. Jadi kalau lawan suatu lawan yang kita akan hadapi ya, pelajari partai dia ya. Khususnya pelajari partai dia ya yang kalah dulu. Nah, biasanya di situ banyak kelemahannya dia. Misalnya dia selalu kalah dalam pembukaan Prancis, dikasih variannya, Anda misalnya megang putih, ya. Oh, ini saya kasih kuda C3, dia main begini terus. Nah, itu biasa dari situ ya. Walaupun dia juga belajar, biasanya ada psikologis, kalau seseorang udah kalah dalam suatu event, dalam pembukaan pembelaannya dia, biasanya tuh ada psikologis, dia ada rasa kurang pede ya. Anda pelajari itu ya. Jadi calon lawan harus dipelajari. Kalau misalnya tidak ada, Anda bisa calon lawan yang nggak ada di dalam chess base atau di engine-nya, ya kan? Dengar-dengar, cari-cari tahu calon lawan saya ini pembukaannya pembelaan apa ya? Ini udah pelajari itu aja ya. Dan Anda harus yakin ya. Jangan pada waktu Anda biasa main E4, misalnya lawan calon Anda ganti D4 atau C4. Nah, itu salah ya. Jadi harus yakin. Kalau sudah E4, teruslah E4. Nanti kalau sudah agak jago, udah juara-juara, baru tambah D4 ya. Semua pemain catur para juara dunia itu semuanya awali dengan pembukaan E4. Ya, ingat E4 ya. Jadi Anda ini bisa mematikan lawan. Jangan main dari start kecil main catur D4 atau C4 ya. Nanti pada waktu Anda masuk ke remaja dewasa, susah matikan lawan dan biasanya merangkak prestasinya agak lamban ya. Nah, dari pengalaman kita ini kita bawa tim Indonesia mengikuti World School internasional, kita bisa sampai 9 juara dunia. Nah, itu kita bekali paling kurang di repertoire opening itu ada 12 angka ya di MCU. Nah, tapi kalau udah di atas yang umur 13, Anda harus punya langkahnya di atas 14. Nah, itu jaminan kita bahwasanya kita bawa sejak tahun 2009 ya. Kita bisa 9 juara dunia. Itu dia kita masukkan base camp kurang lebih 1 bulan belajar itu ya, dari mulai middle game, ending sampai opening, persiapannya jauh hari dan kita persiapkan. Baik, saudara-saudara ya. Itulah cara belajar meningkatkan ya. Dan di samping itu juga itu teknis, non teknisnya ada ya. Kesehatan, kebugaran. Jadi sebelum Anda itu ya, Anda punya kesehatan dan kebugaran ya. Jadi harus semangat. Baik, sekarang kita langsung kepada teori ya. Sekarang hari ini ya kita belajar ya, mempelajari bagaimana dengan namanya Sicilian ya. Nah, ini dia. Sicilian ini ya mulai tahun abad 15 ya, kemudian dia belum terkenal, baru abad 19 lah dia terkenal. Karena apa? Ya. Karena pada waktu itu yang para jago-jago dunia, juara dunia belum tertarik dengan Sicilian. Tapi setelah masuk ke abad 19 ya, yang dimulai dari yang dipelopori dari mulai Grandmaster Michael Tal ya, Bobby Fischer dan Kasparov. Nah, inilah jago-jagonya Sicilian Naidor ya. Dan hebatnya sampai dengan sekarang ranking pertama ya, yang track recordnya bagus untuk menghadapi E4, ranking pertama nih ya adalah Sicilian. Sicilian mana yang paling hebat di antara 11 variannya? Itu ada 16 Sicilian ini ya.
ada 16 cabang utamanya ya. Itu adalah Sicilian Najdorf. Ingat tuh ya. Jadi kalau Anda ini sekarang ini kalau ditanya pembelaan yang paling hebat dan paling kuat dan paling sukses menghadapi M4 putih dengan Sicilian Najdorf. Ya, kita lihat bagannya ya. Sicilian kita lihat Najdorf ya. E4 C5 ya. Nah, ini Fischer lagi lawan Najdorf ini sendiri ya, Miguel Najdorf itu orang Jawa, orang Argentina ya. E4 C5. Kuda F3 D6. Ya. Kita lihat, Anda di depan papan catur jalan pelan-pelan. E4 C5. Ah, kalau lagi belajar baca opening, ngucap pelan-pelan boleh ya. Angka wajib D4 ya. Makan lagi kuda F6. Kuda C3. Ya. Jawabnya kuda C3. A6. A6. Ya. Dia jalan. Nah, ini. Di sini Fischer melangkahkan karena ini yang lawannya pembuat pembelaan Najdorf-nya sendiri, ya kan? Dia pakai main variannya bukan varian utama. Bagaimana pengalian ini juga masuk varian ya H3. Makanya sistem H3 ini kadang dikenal sebagai varian dari sistem Bobby Fischer ya. Di sini langkah yang paling untuk agresif contohnya ya gajah G5. Nah, ini contoh ya. Maksud saya agresif ya. Nah, dia mainnya adalah nantinya diteruskan dengan rokada panjang. Ya. Satunya lagi selain itu gajah E3. Ya, mundurkan gajah dari C1 ke E3. Gajah E3. Gajah E3. Nah, nanti dilanjutkan dengan F3, Menteri D2, G4, rokada panjang. Ya. Dan satunya lagi, varian gajah C4. Tajam nih. Nah, ini ya. Jadi ini tadi kan sudah saya depan sekali saya udah bilang. Jangan sampai anak salah membaca, salah diarahkan. Yang agresif, yang posisional bagaimana? Ya, agresif itu salah satunya adalah putih dilanjutkan nanti rokada panjang. Nah, ini contoh misalnya contoh di sini. Kalau orang gajah C4 nanti dilanjutkan dengan jalan caturnya misalnya E6, gajah B3, gajah E7, gajah E3, rokada Menteri E2 ya. Nah, dilanjutkan nantinya adalah dengan rokada panjang. Ya, ini benar. Ini yang torok pemain putih agresif ya. Sekarang yang kesalahan dari cara membaca atau cara belajar seseorang, anak ini karakternya agresif, dia main posisional tapi dia tidak ngerti. Balikan lagi sampai langkah ke-6. Jadi patokan dalam Sicilian Najdorf ini di langkah ke-6 ini ya. Apa jalannya dia? Langkah ke-6 ini. Nah, jalannya tadi kalau orang yang agresif gajah C4 kan, gajah G5. Satunya lagi yang salah nih. Ya, posisional gajah E2. Ya. Ini salah guru, salah baca. Ya, anak ini agresif. Ya, ini nanti diikuti dengan rokada panjang. Lawannya misalnya E6. Ya, E6 lanjutkan dengan rokade. Ya. E6 rokade gajah E7. Ya. Nah, ini lambat si putih nyerangnya lama ini, ya. Nggak kayak tadi, kalau tadi kan kenceng, ya. Nah, ini untuk orang pemain posisional, ini Karpov bisanya, ya. Karpov jago kalau main gajah itu dua ini, ya. Tapi tidak tepat bagi seorang kayak seperti Kasparov, Michael Tal, dia main caturnya selalu gajah G5. Kalau Fischer, gajah C4. Ya, baik, kita kembali ke partai, ya. Pilihan di sini ada 9 dari pembukaan, ya. 9 yang lazimnya tadi dengan gajah G5, gajah E3, gajah C4. Kemudian gajah E2, ya, yang posisional ya, gajah E2, kemudian dia jalan caturnya A4, atau dia main caturnya yang F4, itu yang posisional. Ada pertanyaan, bagaimana pembukaan pembelaan karakternya defense, Pak? Nah, defense adalah jalan catur menunggu. Salah satunya pertama jalan G3, itu defense. Ya, lalu kemudian A3, A3A, ya A3. Itu yang orang nunggu. Jadi ada B5 nunggu. Ini yang defense. Ya, nah sekarang ada di tengah-tengah antara defense sama menyerang dengan bidak. Nah, inilah dia. Fischer ini punya kelebihan kalau melawan orang-orang tertentu, dia selalu pengaliannya dicari partai atau opening operator yang jarang dimainkan, H3. Ya. H3. Nah, dan ini dia punya beberapa partai hasilnya sukses, ya, tapi lawannya tertentu. Tidak semua lawan itu, dia selalu pada waktu posisi begini dia selalu main caturnya
tidak dengan H3. H3 ya. Jadi jalan caturnya H3. Maksudnya itu hampir sama dengan defense tadi dengan G3, H3, kemudian dilanjutkan dengan B5 ya. Nah, ini B5. Nah, di sini pilihannya ada 2 ya. Ada 3, 1 dengan B5, kedua dengan E6, ketiga dengan E5. Ya. Lihat ya. Ya, lihat ya, H3 ya, B5. Nah, jadi Anda lihat ya, ada 3 jawaban dari hitam. Jadi di sini saya jadi netral untuk menganalisa suatu partai. Yang mana yang lebih baik? E6, E5, ya kan? Atau B5, ya, gitu ya. Nah, B5 ini menarik kan? Ada juga partai dengan G6, kuda C6. Nah, ini dari partai lanjutannya ya, 7. Nah, Anda kalau lihat partai ya, sampai ke langkah bagi adik-adik yang pemula atau yang pecatur yang pemula teori, langkah setelah langkah ke-6 itu perhatikan dulu nih bagannya. Udah itu dia ibarat dipotret di dalam mata kita. Oh, begini pakai varian H3. Jadi kalau kita main catur ya, kita itu ada psikologisnya. Kita lihat nih, si pemain putih ini kita misalnya sebagai pemain hitam ya. Jalan langkah ke-6 ini apa nih? Oh, H3. Oh, tandanya orangnya begini. Nah, langsung tebak ya. Langsung jadi kita punya persiapan. Jadi nggak kalah sebelum bertanding secara psikologis. Bahwasanya oh ini pemain caturnya sistem nyerangnya dengan bidak membidak ya kan misalnya begitu ya. Bukan dengan perwira ya. H3. Jadi jawabannya bisa E6, E5, G6, B5 ya. Atau kuda C6. Di layar kelihatan itu ada partai-partai, bisa Anda lihat nanti di chessbase bagaimana kelanjutannya Visar memenangkan permainan itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lihat diagramnya sampai dengan langkah ke 7 tadi ya, H3. Ya, baik. Nah, tadi udah sampai kan? Jadi pengalihan itu ya. Sekarang partai blunder Najdorf ketiga varian Najdorf sendiri. Jadi Najdorf ini pencipta daripada pembukaan pembelaan sisilan Najdorf. Pada waktu itu belum ada komputer kan, jadinya analisanya masih secara orang per orang aja. Jadi kita lihat ya bagaimana dia main catur dengan pembukaannya dihancur leburkan oleh lawannya Running Albin ya. Mainnya itu lihat ya. Tahun 1973 E4 C5 kuda F3 D6 ya. Najdorf ini panjang umurnya ya, kalau tidak salah umurnya 93 meninggalnya ya. D4 makan lagi kuda F6 kuda C3 A6 ya. Lihat langkah ke-6. Jadi seorang yang putih ini pemain agresif ya. Tek gajinya G5 ya. Kuda D7 ya, masih benar ya sampai sini. Yang paling benar adalah E6 ya. F4 E6 menteri F3 gajah E7. Nah, lihat Anda jadi pada waktu langkah ke-8 dari mulai langkah ke-8 ini ya perhatikan lagi, potret lagi, ingat-ingat lagi urutannya. Oh, begini ya. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik biasanya suka salah. Nah, Anda kalau banyak kalah suatu pembukaan permainan karena dalam pembukaannya ada salah urutannya ya. Jadi lanjutkannya gajah 7 rukada panjang. Nah lihat dia kan agresif kan. Nah ini dia suatu teori untuk penyerangan ya sistemnya. Putih ya apapun pembukanya dari hitam Sicilian ya menyerang saya Praja dari mulai jalur E sampai H. Jadi jalur raja itu harus kita pegang. Hitam ya nyerang saya menteri dari mulai lajur A sampai dengan lajur D. Lajur C ya, terutama lajur C ini harus dipegang bagaimana maksimal ya. Kalau perlu si benteng dari A8 bisa makan kuda di C3 ya. Hitam ini kelihatannya bertahan kan, nanti dia punya counter attack yang kuat untuk menyerang. Nah itulah kelebihan daripada sisilan Najdorf ya. Pertama buahnya agak ke bawah sedikit, nanti lama-lama dia manjat ke depan. Nyerangnya kemana? Sayap menteri. Putih nyerangnya gimana? Sayap raja. Nah itu dia ya. Jadi harus maksimal jalannya. Oke, teruskan menteri C7 ya. Angka ke-10 ini ada 2 cara metode nyerangnya. Satu dengan bidak G4. Ya, satu lagi dengan perwira gajah D3. Ya. Gajah D3. Nah, ini nanti kita
terakhir kalau ada waktu saya kasih misteri pembukaan Najdorf yang sampai saat ini menjadi masih perdebatan. Bagaimana pengorbanan menteri, pengorbanan benteng putih mematikan Raja Hitam dengan Kuda D5. Oke, kita lanjutkan partai ini ya, Gajah D3 ya, H6. Nah ini dia. Kalau dalam permainan Sicilian ya harus hati-hati kita menjalankan H6 ini. H6, G7, F7 hati-hati pelan-pelan. Khususnya kalau sudah rokade. Tapi kalau pada langkah ini yang masih benar jalannya H6. Inilah anti daripada misteri pembukaan Sicilian Najdorf ya. Antinya ini H6 benar ya. Tapi kalau udah rokade jangan H6 ya. H, G dan F jangan dimainkan kalau kita rokade pendek ya. Jadi H6 ya. Menteri H3. Yang paling dimainkan yang saat ini banyak dimainkan adalah jalan caturnya Gajah H4 ya. Gajah H4 ya. Dengan lanjutan korban bidak G5 ya. Makan ya. Kuda E5. Menteri E2. Kuda G4. Yang sekarang ini adalah ini ya. Sedang tren ya tahun 2000-an, jadi yang dimainkan hitam adalah pembukaan ini ya. Hitam nanti bisa pilih, bisa rajanya di tengah saja atau dia dengan rokade panjang ya. Baik, kembali ke asal ya. Jadi jawabannya ada 2 ya. Nah ini dia. Nah pada waktu itu belum berkembang sekali teori yang paling padat dengan jalan Menteri H3. Nah ini kan jadi gajahnya ini ngepin tetap kuda dan tidak bisa dimakan karena bentengnya dalam ancaman ya. Jadi Menteri H3 ya. Nah sekarang bagaimana itu jalan lanjutannya? Kuda C5 ya. Anda tetap perhatikan main catur adalah penekanan di tengah tetap ya, sentrum itu. Jadi bentengnya itu untuk tengah. Untuk apa maksudnya? Membantu serangan daripada dorong bidak di E5 ya. Itu E5 ya. Jadi penempatannya harus benar. Jangan pada waktu ini tiba-tiba Anda jalan caturnya bentengnya di G1 atau di F1. Jarang yang ada manfaatnya ya. Benteng G8 ya, benteng G8. Nah ini kurang baik ya, kurang baik di jalan itu ya. Sebaiknya ada Bishop D7 ya. Bishop D7. Nah ini yang salah ya kan. Nah disinilah dia. Jadi sampai dengan langkah ke-12. Nah dari awal tadi saya sudah bilang kalau Anda sudah siap tarung ya, itu minimal 12 langkah. Setiap pembukaan apapun ya. Jadi Anda tahu bagaimana tarung yang sebenarnya, bagaimana meletakkan para perwira tempat-tempatnya ya, dan bagaimana menempatkan raja kita ya. Jadi jangan asal mencatat dorong-dorong aja ya, tapi ada tahu penempatannya ya. Jadi pada waktu sini angka 12 ya. 12 itu makanya saya bilang wajib dia harus istilahnya di luar kepala. Jadi dipahami jalannya letak-letak buah ya. Sekarang salah dia. Baru sekarang eksekusi dari hitam. Dorong E5. Makan ya aja jalan, coba lihat ya, F kali E5 makan gajah, E kali F6 Bishop kali F6 kuda D5. Nah itu dia kan. Jadi ini buah simalakama bagi Najdorf sendiri ya. Nanti juga ada varian spesial kuda D5 pada langkah ke-12 di korban ya. Sekarang di tengah langkah ke-16 ya. Para Grandmaster ini repertuar pembukaannya udah wajib minimal tuh 16 harga mati ya. Tapi kalau mau jago sebagai super grandmaster kayak Kasparov, Magnus, Bobby Fischer ya, Anda harus punya 18 langkah opening repertoire. Di dunia ini yang baru punya repertoire di atas 18 hanya 2 orang. Adalah Bobby Fischer dan Kasparov. Dia punya langkah opening repertoire-nya 19 langkah. Nah, itu langkah sekali di dunia ini karena mereka ini orang-orang super jenius ya. Jadi Anda harus perhatikan langkah demi langkah atau games ya. Lihat sampai dengan langkah ke-16. Nah, di sini banyak PR para Grandmaster. Bagaimana meningkatkan permainan? Nah ini salah satunya gamesnya ini ya. Jadi kita lihat, sampai gini caranya gini ya kan. Model main catur begini. Oke, korban. Udah D5 tapi tidak bisa dimakan tapi mengancam ke depan. Kita hitung bidak hitam 6, bidak putih 5, tapi Anda menang serangan. Nah di sini dia. Kalau kita pemain catur agresif ya, kita harus menghilangkan dogma, pemikiran, waduh saya kalah bidak, nggak ada urusannya. Kalau selama menterinya masih ada, pemain agresif nih tipnya ya, Anda main catur korban terus nggak apa-apa, yang penting raja lawan dikejar terus. Ya, raja lawan dikejar terus ya. Baik, bagaimana sekarang putih menyelesaikan daripada posisi raja hitam di tengah. Jadi pakai patokan sekak makan ancam ya.
Sekak makan ancam ya. Karena kalau sekak belum ada kan yang bisa tidak pakai rugi, makan nggak ada untung lagi ya. Ancam. Ancamnya apa? Buah catur pertama raja yang diancam. Raja tadi nggak bisa. Sekarang menteri udah tadi diancam bisa. Sekarang apa lagi? Menteri nggak bisa diancam kan? Nah, benteng. Nah, benteng ini kan outset tempatnya. Tidak pada tempatnya dan kemudian utama sekali bukan hanya dia menang kualitas, menang gajah kali G8, tapi kuda 2 dibuka, menteri D8 itu akan hilang. Ya, Raja 8 masuk korban ke depan. Nah, ini maksudnya apa? Ada pengorban nanti sekak mati ya. Udah F8, udah masuk G4, ancam lagi. Nah, karena udah nggak ada jalan nih, tinggal matikan aja dia caturnya ini G4. Bagaimana dia cara mematikannya? Sekak makan ancam, langkah paksaan. Coba lihat. Nah, itu mau makan mau sekak di C7. Nah, itu langkah paksaan ya, ancam ke raja ya. Nah, jadi menterinya G3 ya, udah nggak ada jawab dia udah F8, udah kali F6 dapat perwiranya banyak ya. Jadi dalam Anda menyelesaikan partai itu bisa cara mematikan raja atau memakan buah-buah perwira berat lawan dari mulai menteri benteng gajah ya. Kita lihat bagaimana seorang penemu Najdorf ya dihancurkan dalam pembelaannya sendiri. Dan ini juga mengingatkan saya pada pertandingan kejuaraan dunia antara Alekhine melawan Ewe ya. Ewe bisa juara dunia, lawannya Ewe pakai pembukaan apa pembelaannya? Pembelaan lawan yang buat Alekhine E4 udah F6 ya. Nah, inilah pembelaan Alekhine ya. Nah, Alekhine pada waktu partai di sini lawan Ewe ya. Dia sampai dengan 30 menit nggak jalan ya orang si Alekhine ini ya. Ewe jawabnya Alekhine pakai pembukaan E4. Ewe jawabnya kuda F6. Nah, ini pada waktu 2 babak terakhir ya. Nggak jalan tuh, dia pelototi. Nah, Alekhine ini punya eksentrik ya, tapi tidak bagus untuk diikuti. Kalau dia kalah ya, itu rajanya dibuang atau dia tinggal kabur aja tandingan. Nah, itu tidak baik ya. Rajanya diambil, dibuang di bawah kolong. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, ini dia. Ewa juara dunia setelah mengalahkan pembukaan Alekhine yang dikeluarkan dan diciptakan oleh Alekhine sendiri. Nah, jadi senjata makan tuan. Ya. Oke, itulah deh contoh-contoh kalau main caturnya varian-varian. Ya. Sekarang contoh yang Alekhine, pembukaan Alekhine yang dimainkan Alekhine dan dikalahkan oleh Ewe. Baik, sekarang kita masuk kepada partai blunder-blunder ya. Hati-hati ya untuk spesial hitam ya. Jangan mencaturkan B5 terlampau cepat sebelum menggeser menteri C7. Kita lihat contoh ya. E4 C5. Kuda F3 D6. Ya. D4. Akan kuda 6. Nah, ini ya. Anda sembari jalan ngucap aja ya. Jadi ucap aja jadi mempercepat. Nah, ini gaya posisional ya. Pavel melawan itu ya. Gajah E2 posisional, E6. Di sini hitam jawabnya E6. Dia jalan caturnya rokade gajah E7. Normal kan? F4. Nah, dia sini ya. Nah, ini Anda belajarnya, makanya pentingnya kita tahu reporter opening ini secara urutan ya. Mana dulu yang jalankan? Gajah A ke B7 udah pantas belum pagi-pagi. Nah, ini dia. B5 ini kalau mau dijalankan adalah setelah ada geseran menteri dulu. Jadi udah dilindungi, habis geser menteri baru gajah ke B7. Tapi ini terlalu cepat, B5 ya. Seharusnya dia jalan caturnya yang paling standar menteri C7 ya. Ya. Nah, nanti saya kasih tahu ada B5 modern yang keluar tahun 2015 ini. Ya, ada modern ya. Saya kasih tahu ya. B5 gajah F3. Lihat ya. Ancaman 2. Ya, ini kesalahan opening. Ya, gajah F3. Apa ancamannya? Ya. Lihat jalur tadi panah kuning. E5, 1 E5, ya, hitam kedua, itu gajah bisa makan ke A8, benteng ya. Jadi main catur, seorang pecatur hitam dengan pembelaan Sicilian Najdorf ya. Hati-hati, itu ada tekanannya adalah dorongan di E5, makanya dia selalu menempatkan menterinya D7 dan kudanya B8 D7 ya. Nah, itulah dia ciri khas daripada pembelaan Sicilian Najdorf, menterinya di C7, kudanya di D7. Baru nanti Anda mau jalan B5, kayak mau jalan apa, itu terserah. Tapi itu kuncinya dulu. Jangan B5 sebelum Anda jalan menteri C7 dan kuda D7. Nah, ini kesalahan opening daripada lawan hitam. Ya, lihat kan? Terus tadi B5 gajah F3. Ya, gajah F3, gajah F3, gajah B7. Ya. Nah, ini ada pilihan, ya kan? Ada yang kuda makan, ada yang benteng A7, ada yang D kali E. Ya, orang kita jalan E5. Ancamnya banyak kan dia nanti, ya. Kita jalan E5 ya, E5. E5
maju bidak, makan, paksa dia, ya. D kali E, tuh dia makan, ya. Ya kan, jalannya sana, bentengnya kena ancam, ya. Ruk A7, ngancam lagi F kali E, tuh dia. Anda udah dapat 1 perwira kan? Tambah lagi sekarang, gajah ancam lagi, gajah C5, ya kan? Gajahnya ke E3. Ruk D7, Queen F3. Lihat ancamannya banyak, ya kan? Anda udah kalah 1 perwira nih, raja masih di tengah. Queen B6. F kali G7. Ya. Ya, 1 langkah belum jalan, dari F kali dulu, makan. Oke, ya. Nah, dia Queen B6, F kali G7, ya. Paksa, Queen G8. Nah, Ruk AD1, ya. Nah, Anda tinggal udah menang 1 perwira, kemudian raja lawan di tengah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentengnya jalan ke depan? Ya. Tetap dorong E5. Nah, karena kelemahannya daripada hitam adalah di petak E5. Makan D kali E, F kali E, ancam. Nah, kan, jadi ini patokan makan ancam dipakai, tapi dalam posisi ini kalah duluan si hitam karena dia tekanannya E5 sudah ngancam kuda, ya. Kade Queen D2, ya. Ini belum bisa dimakan karena dia bisa E5, kuda E8, Queen F2, ya. Kuda putih lebih aktif, ya. Ya, ini rajanya di bawah. Oke, sampai dari saat ini Anda sudah lihat daripada pembelaan Sicilian. Nah, kita lihat daripada global dari Sicilian Nedov dan Sicilian Scheveningen, ya, bagannya. Tadi saya sudah sebut varian utama daripada Sicilian ini ada mainlandnya 16 varian, cabangnya. Nah, inilah cabangnya, Anda tahu 268 dari 16, ya, 268, ya. Coba bukan cabangnya dulu, bagan, ya, bagan Nedov, udah tadi Nedov, bagan depan. Ya, bagian depan yang Nedorf, ya. Ya, nah lihatnya dia. Nah ini Nedorf, ya. Dan ini Anda paling kurang ini baru 6 langkah kan? Kalau bagi adik-adik atau saudara yang pemula, 6 langkah ini harus di luar kepala. Ini bagian Nedorf ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Baru 6 langkah. Udah rokade belum? Belum kan? Nah, tandanya masih kurang belajar, ya. Harus berapa? Sampai minimal di rokade, ya. Jadi yang kita bisa pilih di sini mana yang nyerang, mana yang posisional, mana yang bertahan. Tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama kita lihat Sozin. Itu Fischer system itu dilanjutkan dengan rokade panjang dan rokade pendek. Itu Fischer rokade pendek, tapi buku-buku banyak rokade panjang. Gajah 2 Nedov itu sistem daripada Karpov. Jadi kalau Anda lagi pajak putih, ya Anda mau main catur putih, ajari partai Karpov, lihat di chess base, ya. Karpov itu rokade pendek, itu seorang pemain posisional. Sekarang F4, nah ini juga posisional, tapi ada posisional belum sampai attack, posisional aja, ya. F4, ya. Kemudian kalau yang pemain bertahan G3, coba lihat varian angka ke-6 G3, ya. Itu untuk orang pemain caturnya yang bertahan, ya. Jadi kalau Anda main putih, main catur bagai 3, itu untuk nahan. Jadi mainnya slow sekali, ya, pelan sekali. Kemudian Nedov Endless Attack. Nah ini tahun 2012 dia lagi populer. Jadi dengan jalan caturnya gajah E3 dan ini Grandmaster juara dunia Garry Kasparov dan Visi Anand main caturnya kalau lawan ini gajah E3, ya. Kemudian A4. Nah, ini untuk orang yang posisional. Gajah G5, rokade panjang, agresif, dan terakhir H3 yang sudah diterangkan. Oke, sekarang kita kepada Sicilian Scheveningen. Ya, kita bahas saya Scheveningen. Nah, 2 pembelaan ini yang dipakai para juara dunia, ya. Kalau Nedov, Anda makan Nedov, belajarnya yang paling hebat untuk belajar game partainya adalah Bobby Fischer, Michael Tal, Garry Kasparov, ya. Itu dia jago sekali. Jadi ada anekdotnya bilang kalau Garry Kasparov, siapapun lawan saya, baik manusia mau jin mau setan, apapun saya tetap jalan Sicilian Nedov. Dan Sicilian Nedov saya adalah 95% saya menang, ya.
Jadi di dunia ini ada dua manusia langka. Kalau disuruh megang hitam, ya itu cuman Bobby Fischer dan Kasparov yang paling jago. Dia menang banyak, ya. Jadi dalam tim Olimpiade, baik Fischer maupun Kasparov dari 14 partai atau sekarang 11 Olimpiade, semua dia megang hitam dan hasilnya adalah di atas 90%. Selalu unggul kalau megang hitam sebesar Sicilian Naidoo. Jadi Anda harus siap. Oke, Scheveningen ya. Nah, dua ini pembukaan pembelaan yang dipakai para juara dunia. Perbedaannya apa dengan Naidoo adalah nanti Anda lihat daripada kuda B8 letaknya di C6, tidak di D7. Itu aja bedanya, ya. Dan satu lagi bedanya, hitam sudah cepat-cepat rokade. Nah, ini pakai prinsip Scheveningen ini, prinsip Michael Botvinnik yang juara dunia dari Rusia, mengajarkan suatu opening repertoire, pakailah pembukaan secepat mungkin rokade. Ya, secepat mungkin rokade, 5-6 langkah jalan rokade, baru Anda pikirkan serangan. Nah, itu sistem daripada Botvinnik mengajarkan ke anak-anak Rusia, sekolah catur Botvinnik ya. Jadi di Rusia ini sampai sekarang itu terpatri sekali itu pepatah itu atau bijakan itu dari Botvinnik, jadi guru besarnya. Cari pembukaan yang cepat. Misalnya untuk hitam, selain daripada Sicilian, apa dia? Dia akan main catur dengan Petrov, Russian system. Hanya dengan 4-5 langkah langsung rokade. Kemudian apalagi dia? Nimzo, Indian. Ya, ini bisa kita lihat ya nanti. Kita lihat varian daripada Scheveningen ya. Mainlandnya nih, mainlandnya dia ada 12 varian, tapi yang ini yang utama. Tetap lihat letaknya. Dia rokade pendek selalu, ya, atau tidak rokade, ya. Jadi dia variannya kudanya, perhatikan kudanya nanti diletakkan di kuda di C6, ya. Itu aja bedanya sama Naidoo. Dan ini dipakai kalau untuk para juara dunia ini melawan pecatur-pecatur kuat, ya. Yang ini paling jago sekali dalam arti pakai Sicilian Scheveningen inilah Garry Kasparov, ya. Saya udah baca bukunya dan nggak pernah kalah. Oke, baik adik-adik ya. Kalau Anda tadi sudah nyimak, Anda bisa nanya saudara-saudara dengan bisa dengan WA-nya atau langsung, ya. Chat atau dengan hand, ya. Udah by hand tuh ada yang tanda itu kan mikro, ya, mikrofon, pencet, ya. Ntar keluar di sini biru, ya. Pencet. Jangan ragu-ragu nanya, ya. Silakan, ya. Anda ini sudah drill nih dalam waktu sejam suatu pembukaan, ya, satu pembelaan, ya. Oke, kita beri waktu Anda. Pertanyaan ini penting bagi saudara-saudara karena ini ada modal untuk belajar secara benar dan terarah, ya. Kita kasih waktunya 4-5 menit. Oke, bisa diketik, bisa langsung ditekan. Siapa aja boleh ketik atau chat atau langsung, ya. Dan malu-malu, ya. Justru dari pertanyaan ini jadi tahu Anda ini pakai pembukaan pembelaan Sicilian udah benar apa belum, ya. Dan kemudian tipenya seperti apa? Bisa saya jawab. Misalnya nih saya lihat ada Pak Aliasin, ada Greta nih gambarnya nih. Pak Aliasin misalnya megang putih, pakai lawan Sicilian, apa sih senangnya? Saya bisa jawab nih. Kayak paranormal juga, oh Pak Yasin ini seorang pemain posisional, agresif atau event. Ya, boleh dengan diagram ngomongnya, boleh dengan tulisan. Silakan. Sejam dia. Cepet amat ya. Contohnya sama saya. Ayo, sampai nanya. Kasih waktu kita 45 menit, banyak nih ya. Jadi Anda pengen tahu Anda masuk tipe mana ya? Nanti saya jawab ya. Atau Anda belajarnya caturnya susah, kenapa? Nanti saya jawab juga. Jadi dua tema, satu pengenalan bagaimana cara meningkatkan permainan, yang kedua bagaimana Anda mengenal melawan main catur dengan Sicilian, ya. Dan Sicilian ini adalah yang paling top, ya, untuk melawan E4 dan dia track recordnya di atas suatu pembelaan yang lain. Jadi orang sekarang di dunia ini orang pakai Sicilian. Siapa yang mau nanya? Ayo, silakan nanya. Belum ada kelihatan nih, ya, tandanya nih. Ada?
Di chat bisa, ya langsung bisa. Ada ntar kalau di kan ada tangan. Siapa dari kolom chat itu pencet Pak ya. Kolom chat ada tuh, ya kan? Ada gambar mikrofon sebelah kiri ya. Nakal. Ya nanya langsung lebih bagus ya. Tapi kalau masih malu-malu tertulis juga boleh. Ya silakan. Ya. Halo. Halo. Ya. Apa saya absen nih ya? Nah ada Bintang Lajuardi, ada Pak ini Aliasin ya, Hasbi, Arjuna, Cleon, Claretta, Salwa, Asara, Aceng, Haitami, Bapak Aceng ya, Geru, Ger, Ludwig, ya. Mana dia? Ada yang udah nanya? Ya. Ya. Justru kalau misalnya Anda nggak nanya, saya yang bisa nanya ke Anda, ya. Misalnya dengan Pak Yasin, saya lihat yang udah senior ya, Pak ini, ya. Baik, saya tunggu yang pertanyaan dulu, atau Hasbi. Tuh. Hasbi ya. Oke, Hasbi ya, tampil. Tadi nama Hasbi keluar. Oke. Dia mau ngomong. Ya. Suruh dia buka aja itu. Buka itunya ya. Buka mic-nya. Mic-nya buka. Mic-nya di unmute. Gak bisa dia tuh to unmute. Dia. Tapi Ya, Hasbi tekan itunya yang mic-nya sebelah kiri. Hasbi. Ya, silakan Hasbi. ngomong aja kalau Ngomong Hasbi. Ya. Ini chatnya di bawah nih, coba lihat ada nggak? Dia ngecat nggak? Ngecat tapi nggak ada. Kalau nggak ada balik lagi. Nggak ada ya. Jadi langsung Hasbi udah kelihatan di sini monitornya nih ya. Dia masih mute tuh, belum di mute. Mute-nya tekan mute. Mikrofonnya. Mikrofonnya lihat tuh kan ada klip tuh dia, tekan. Klik aja tuh ada klip itu Hasbi. Itu sebenarnya udah klik. Ya, Hasbi, Mahmud. Ya, alhamdulillah. Hasbi mikrofonnya ditekan. Yang warna merah tuh, ya, ada mikrofonnya, ada mikrofon, ada tanda garis belak merah kiri ya. Hasbi, sini udah ada kelihatan nih tangannya mau ingin, tapi belum muncul-muncul. Yang lain dulu dah kalau. Yang lain ada? Aliasin sini ada gambarnya. Ya, kereta. Suaranya belum ada nih, belum tekan itunya. Nah, itu udah suara. Siapa? Siapa lagi nih? Turun ke bawah. Ya. Siapa lagi? Belum kelihatan mencetnya nih. Nah, itu belum ada yang nanya. Ya. Ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut lagi nih. Cerita tentang pembelaan Cecilia Nedo, misteri. Ya. Sampai sekarang jawabnya itu misteri. Ya. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Baik, saya tunggu jawabannya ya. Nah, ini bisa Anda suatu kenang-kenangan, suatu pembelaan Cecilia Nedo, misteri. Nedo. 4 ke 5. Ada lagi ya? 4, ntar kalau saya udah ada, saya berhenti. Ya. Claretta apa segala belum? Salwa, ini mikrofonnya yang garis merah itu kalau mau bicara, pencet. Ya, Claretta. Claretta mau nanya? Claretta pembukanya apa ya? Pembukanya apa? Kalau orang jalan 4, jalannya apa? 6. Oh, Perancis, ya kan? Kalau Claretta megang putih, kalau 4 Sicilian, Claretta jawabnya apa? Claretta megang putih jalannya 4 ya? Ya. Nah, kalau hitam jalannya Sicilian, Claretta pembukanya apa? 4, jalan 4 ya. Ya, 4. NFT. Coba kita lihat ya, 4 ke 5. Nanti saya bisa tebak nih Claretta pemain caturnya seorang posisional atau agresif ya. Terus jalannya langkah kedua. Halo, Claretta? NFT. Apa? NFT. Aku udah F3 ya. Terus saya jawab dengan Naidor D6.
D4. Sama cara pembukaan. Makan C kali D. N kali D4. Makan ya. Kuda 6. Megang hitam ya. Clareta putih ya. Udah. Ke C3. Udah C3. Sejalan A6. Clareta jalan apa? G5. Apa? Gajah G5. G5. Oh, tandanya Clareta ini main caturnya dalam bertani pakai ini juga kan? Tandanya Clareta ini masuk kelompok pemain agresif ya. Ya, menyerang. E6 saya jawab. Lanjutnya F4. F4. Gajah E7. Queen F3. Queen 3. Queen F3. Ya, saya jalan menteri C7. Rokade panjang. Oh, rokade panjang. Udah D7. Lanjut ya. Apa jalannya? Nah, dari sini kelihatan ya. Jangan salah penempatannya. Ini masih udah benar ya. Udah benar, langkah ke-6, 7, 8, 9 udah benar. Terus kelanjutannya ini sampai dengan 12 saja. Apa kelanjutannya? Putihnya jalan apa nih? Nah, disinilah nanti diperlukan seorang Clareta ini atau seorang pemain putih games partai-partai pada juara dunia. Jalannya apa pada langkah ini? Ya, nah, Anda mainkan, jangan Anda ngarang sendiri. Misalnya tiba-tiba Anda jalan salah nih, putih. Misalnya tiba-tiba jalannya yang salah nih ya, misalnya H3. Itulah buang-buang tempo. Nggak ada itu dalam partai contoh-contoh atau suatu teori. Nah, itu salah satu kenapa pemain kalah. Ada Clareta jawabnya apa? Langkah 10. G4. Apa? G4. G. G. Ya, G4. Nah, masih benar. Jadi jawabnya ada 2, Gajah D3 sama G4. Saya jalan H6. H6. Nah, Clareta di sini untuk saudara-saudara lihat bagannya ya. Di sini seorang pemain harus punya ini partainya. Jalannya ini kalau dia jalan H6 atau jalan B5 apa? Nah, itu dia. Nah, jadi kita kalau bertanding udah siap. Lawan ini yang jalan H6 atau dia jalan caturnya G4 ya. Atau jalan catur setelah G4 dia H6 atau jalan caturnya dia B5. Nah, sekarang saya tes. H6, jawabnya apa nih? Punya partainya nggak ya? Di kepalanya pernah pakai ini ya. Jadi saudara ini gunanya belajar pakai laptop dari chess-based partai-partai. Jadi Anda bisa lihat bagaimana caranya lanjutan daripada putih masuk ke middle ya. Variannya apa? Gajah pukul atau gajah mundur, itu aja ya pilihannya. Ya. Ada Clareta pengalamannya? Oke, ya. Bisa ke H4. Apa? Bisa ke H4. Oh, ke H4. Nah, punya nggak partainya? Bahwasanya pernah pegang putih ini jalan mundur hitam menang. Punya? Punya. Punya. Jawabnya ya, hitam apa yang kalahnya? Salahnya jalannya apa nih? Hitam habis ini jalannya apa? Coba partainya satu aja langkahnya. Jalan apa dia? Rokade. Wah, itu salah ya. Nah, itu salah besar. Kalau dalam posisi ini dia tidak perlu dia rokade, dia jalan caturnya harus B5 ya. Itu salah ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawabnya. Baik, Arjuna. Silakan Arjuna. G4, Pak. Apa jalannya? G4. Arjuna. Ya, Arjuna apa? Apa yang mau tanya? Ya, Arjuna. Ya, Pak. Apa yang mau nanya? Nanya apa? Mau sebagai pemain atau sebagai apa? Mau nanya pembukaan? Silakan. Ya, Arjuna. Arjuna Satria. Wah, hebat namanya nih kan. Ini main caturnya harus berani nih ya, jangan defend, jangan posisional, berani ya. Jalannya main caturnya apa yang mau ditanya? Yang Prancis, Pak. Pak sebagai hitam. Oh, kalau Prancis kan udah minggu lalu pakai hitam. Di WA aja ya, nanti saya jawab pakai WA.
ya. Ya, Kalau Pak. masuk dalam grup WA tuh seluruh Prancis sudah ada tuh ya. Dari mulai teori sama bukunya ya, Arjuna ya. Jadi kalau sekarang mau nanya, Anda sebagai pemain putih atau sebagai pemain hitam dengan koridornya pembelaan Sicilian, Nedov apa Scheveningen. Ya. Nah ya, Salwa. Nah, silakan Salwa, udah masuk nih nama itunya. Naiknya. Ya, Salwa Nadia. Salwa Nadia dari Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Suaranya agak jauh, Mas. Dekat lagi. Ya, Salwa, kalau megang putih apa jalannya? D4. E4 tapi D4? D4. E4. D4. 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 Kalau hitam jalannya kalau E4 apa? C6. Hah? C6. Nanti yang minggu depan kalau gitu pelajarannya ya. Kita sekarang pelajaran Sicilian ya. Jadi nanti minggu depan saya akan mengajarkan dengan King Sindian ya. Oke, Ya. Bintang Lazuardi. Bintang Lazuardi masternya tahun berapa ya? Oke, Bintang. Ayo, Bintang. Bintang Lazuardi. Ya, Ya, silakan. Ayo Bintang, di sini ada nih tandanya ngacung tangan biru ya. Oh, nggak jadi. Udah, yang lain dah. Ini gambar saya lihat Bapak apa nih tadi nih? Aceng ya? apa Hendrik? Ya, Pak Aceng Haitami. Pak Aliasin ya? Pak Aliasin Hendrik? Pak Aceng. Siapa? Kan? Pak Hendrik? Halo. Sebut nama Pak? Aliasin. Ya, gimana Pak Hendrik? Oh, Pak Aceng ya, Pak Aceng. Silakan Pak Aceng. Begini Pak Hendrik, ada sering pertanyaan dari anggota ini kan saya kebetulan dengan Pak Yasin ini pengurus Pertasa Kota Kendari. Ya. Ada pertanyaan dari Ati itu yang kadang dia sering suka sekali pembelaan Nadop ini. Jadi Apa? tapi dia sangat takut sekali kalau dia misal diburu antara misal dia E4. Dia E4 ya, misalnya E4 terus? E4 kemudian dia kan C5. C5 ya. Ya, C5. Kemudian kuda F3, Udah F3 kemudian D6, ya. kemudian D5, D4, D4. sorry. Ya, benar. Makan lagi. Makan sama kuda, Ya. kuda C6, Ya. kuda C3, Kuda F3, kuda F6 apa kuda C6, Mbak? kuda F6. Kuda F6 Kuda ya. F6, Benar. kemudian kuda C3, Yes. Terus kuda C3. Benar. kuda C3, Ya. kuda C3 Pak. Hah? Kemudian A6. A6 ya Nedor, Pak. Bapak anaknya Ya, sebagai Nedor. pemain putih ya. Ya, kemudian maksudnya dia hitam Pak, dia hitam. Ya, terus? Kemudian F3, Apa? Oh, F3. Ini namanya King Sindian Attack, English Attack ya. ya, kemudian E6, E6 ya. Terus E6, Gajah E3. kemudian dia G4. H4, G4 tapi H4, Pak. H4, Ya, boleh. H4, H. H4. Wah, itu jelek tuh ya. Nah, maksud dia menyerang, dia takut justru kalau diserang begini. Kemudian dia gajah E7. Nah, itu ya, langkah yang jelek, Pak. Ya, itu dalam teori itu ada salah, Pak. Jawabannya itu sebenarnya simpel aja. Gajah E7, Pak. H5 dulu, Pak. H5. Nah, dia jawabnya. Oh, iya. Seharusnya dia jalannya G4, Pak. Balik H4-nya. Itu langkah salah, Pak ya. Ya, satu lagi tadinya kasus yang kedua. Hah? Kalau misalnya H4 kan dia langsung H5. Tapi Ya. kalau G5 dulu, G4 dulu, Nah, itu yang paling benar G4. ya G4 dulu baru H4. Balik H4 nggak jadi, ganti G4. Ya, kalau H4 gimana? H4. Nah, itu yang benar. Sorry, G4. Nah, itu benar, Pak. Nah, Bapak saya kasih yang modern, yang sekarang sedang tren, ya langsung jalannya, Pak ya. Ya. Gajah F8-nya belakangan, Pak, jalan ke E7. Langsung, Pak, B5. Oh iya, langsung B5 ya. B5, Pak, jawabnya. Nanti kalau misalnya dia jalan G5, kudanya mundur ke D7. Ya. Kalau dia B5, dia ke H4. Apa, Pak? Habis G5?
Ya G5. H4. Kan saya B5 nih, Pak. Ya B5. Nah, G5. Warna putih H4. Nah, G4 tapi H4. Ah, udah. H4. Ya jalan tuh Pak. Kuda menterinya saya tuju. Atau jalannya kuda F D7. Iya. Menteri saya tuju. Iya, ya. Itu Pak. Ya. Nah, tadi sudah saya bilang prinsip main catur lawan pembelaan Sicilian Najdorf ya adalah Sicilian khususnya ya. Hitam itu kita tenang aja diancam dengan bidak-bidak nggak bahaya Pak. Justru yang diancam dengan perwira bahaya ke sayap raja. Ya. Kalau putih dia akan maksimal ke sayap raja maju-maju bidak nggak apa-apa Pak. Ya, yang penting Memang hitam yang bidaknya saya menteri F, buru. G, H jangan maju Pak. Nah, jadi pada waktu langkah sini menterinya saya tuju atau udah F D7. Ya, Bapak nanti konsentrasinya di sayap menteri yang main hitam, putih di sayap raja. Nah, di sini ada suatu catatan tersendiri, hati-hati dengan jalan catur G5 sebelum jalan catur H5. Jadi jawabnya jangan main caturnya masuknya di G5, nanti kudanya bisa nongkrong tuh Pak di D7. Ya. Dalam pembukaan awal ya. Oke. Nah, ya, oke, ya. Jadi kuda F ini kalau diusir D7 letaknya, jangan balik lagi ya, kudanya F D7 ya. Jadi tempat itu harus dikosongkan. Sebelum diancam pun Bapak mundur juga nggak apa-apa ya. Nah, nanti pada waktu penyerangan di sayap menteri hitam B5 ke B4, nah kita pikirkan dulu sekarang apa nanti. Tapi pada dasarnya inilah pembukaan yang semi modern lawan English attack Sicilian. Ya. Oke. Ada lagi Pak. Jadi jangan takut lagi Pak. Kalau jangan H4 salah tuh Pak ya. G4 yang benar Pak. Ya. Nah ini terusannya ada yang unik di sini. Ya, jalan nggak jalan itu gajah E3. Yang paling benar untuk si putih adalah jalannya gajah E3, bukan H4. Yang paling benar ya. Gajah E3, susun buah. Ya, susun perwira, gajah E3. Nah, gajah E3. Ya, jalannya gajah E3. Nah, gajah E3, balikin dulu. Nah, gajah E3, ya, E6, F3, ya, mau pakai varian yang lama lah, misalnya gajah E7, gajah E7, udah yang menteri D2, ya, G5, G4, ya. Nah, ini dia. Misalnya dia mau pakai varian yang lama, gajah B7 atau menteri C7 ya. Ada panjang. Nah, ini dia ya. Beda sama tadi ya. Gajah keluarnya belakangan. Justru yang dikeluarkan yang tadi pertama saya bilang dengan kuda yang duluan itu yang model sekarang sedang dimainkan. Kalau ini tema lama ya, tapi posisinya masih benar dua belah pihak ya. Putih menyerang sayap raja, lawan hitam menyerang di sayap menteri dengan khusus jalur C. Oke, ada lagi Pak tanya Pak Ceng. Ya, jadi kalau Pak Ceng begitu, lihat partainya ya. Itu bagaimana hitam menang, jadi dikumpulkan ya. Tapi kalau jalan-jalan salah dihukum. Nah sekarang kalau Pak Gajah E3, ada orang jawabnya kuda G4, ya misalnya kan. Nah main catur, jangan sampai ada bidak double, jangan sampai kuda bisa pukul ya. Nah itu langkah pancingan ya, supaya masuk ke depan. Nah jawabnya jangan mundur lagi ke bawah, ke depan buah catur. Gajah G5, H6 ya. Nah jangan ke bawah salah tuh Pak. Gajah mundur. G5, nah nggak apa-apa ya. Oke. Nah, nanti dilanjutkan rokade panjang jalan H3, dilanjutkan menteri D2, kemudian rokade panjang. Nah, ini untuk orang pemain caturnya yang agresif. Oke, yang lain tanya? Yang chat ada nggak nih? Talking Bintang Lazuardi. Halo Pak Hendri. Ya, ya Mas Bintang. Ya, mau nanya terkait Sicilian Najdorf. Ya. Di mana putih mengorbankan kuda di G5. Nah ini dia nih, ntar saya kasih terakhir misteri daripada Najdorf ya. Mau sekarang? Sekarang deh boleh. Oke, M4 C5. Nah ini dia saudara-saudara, inilah yang jadi suatu perdebatan dalam dunia catur teori ya. Dan ini dimainkan terus menerus sampai saat ini dan kemudian jawabannya
masih ada teka-tekinya. Siapa yang lebih banyak menang ya. Tapi dalam praktiknya putih lebih banyak menang dengan pengorbanan kuda D5. Lihat, kuda F3, Iya, ya. D6, Iya. D4. Nah ini kalau lagi belajar gini ngomong ya, C kali D, kuda kali D, kuda F6, kuda C3, A6. Tak, sampai ke A6 kan? Nah itu diam dulu. Nah gajah lah putih jalan gajah G5 ya. Nah itu mudah bikin tetapkan tujuan nih. Oh gua serbu nih lawan nih istilahnya ya. Dengan kencang saya praja. Keluar perwira dengan nanti rokade panjang ya. E6, F4 ya. F4, D7. Menteri F3, Menteri C7. Nah, lihat nih ya posisinya daripada para perwira. Jangan salah-salah letaknya ya. Ada menteri, gajah dan lain-lain. Rokade panjang. Ya. Kuda B D7. Nah, Anda perhatikan daripada bagan daripada hitam. Inilah standar daripada Najdorf ya. Kudanya di D7. Kalau Scheveningen kudanya di C6, itu bedanya. Ritterhauser kuda C6. Najdorf di kuda D7. Ingat ya. Itu dia original asli daripada Najdorf. Gajah D3. Nah, dua model serangan, ada dengan gajah D3, ada jalan G4 ya. G4. Nah, sekarang jawabnya adalah dia B5. Benar kan? Ya. Iya, B5 ya. Benteng H1. Benteng. Ya. Iya. Gajah B7. Nah, disinilah misterinya. Najdorf sendiri pada waktu itu belum ada teori pemusnahnya bagaimana kalau ada pengorbanan kuda D5. Ya, saya pernah pengalaman ini dari umur sejak 10 tahun sampai sekarang, itu kalau main kuda di D5 pengorbanan surprise itu selalu 90% menang. Nah ini dia, hanya seorang di dunia ini yang bilang dan berani bertaruh adalah Bobby Fischer. Bobby Fischer pada waktu kejuaraan dunia 1970 itu bilang, siapa yang berani taruhan sama saya, Rusia dah kata dia semuanya. Saya Anda jalan kuda D5 saya menang. Ya, dikasih lagi kaca kuncinya, ya kan? Makan rajanya 8. Nah sekarang kita lihat bagaimana manuver putih yang menang dulu ya, yang sedang terjadi dan banyak dimainkan. Korban, kuda, ya. Di dalam misteri Najdorf opening, di sini dia, ya sampai saat ini track recordnya 75% masih menang putih ya track recordnya ya karena belum sampai ada menemukan langkah yang ajaib. Sekarang dengan korban menteri ya. Dan ini dalam kejurnas Indonesia banyak para master kena jebak di sini ya. Jalan. Sekarang pukul dengan korban menteri pakai kuda kali kuda. Makan pakai bidak. Gajah makan. Ya. Menteri korban. Nah ini dia ya, makan, ya. Nah ini pertanyaannya, makannya pakai apa nih gajah ini ya? Adalah pakai benteng, ya. Benteng kali E7, Raja F8. Nah ini udah dikejar-kejar nih ya. Ancam lagi gajah F5, kudanya diancam ya. Anda perhatikan, benteng H8 itu benteng mati. Jadi menteri ini hanya ditukar dengan gajah dan rajanya jalan-jalan, boleh. Ya, nah, ini kan langkah kepaksaan semua nih. Si jalannya si hitam, kudanya hilang ya. Benteng D8. Nah, benteng D1. Ya, nah, tinggal menang nih. Bagaimana cara menangnya? Gajah kali D7. Kan? Benteng kali D7 mati di sana. Kalau dia jalannya G6, ya skak. Kalau dia jalan F6, kuda E6. Nah, ini istilahnya plus min. Kalau di komputer udah plus 3 ya, Mbak Upi ya. Oke, kita balik ke langkah selanjutnya variasinya dia lihat. Langkah ke-12. Nah, makanya saya bilang Anda belajar catur, minimal 12 angka harus tahu ya. Tadi kan korban menteri. Sekarang korban menteri versi bentuk lain. Di jalan caturnya kuda kali F6. Ya. Ya, kuda kali F6. Makan lagi. E kali D. Gajah kali D. Gajah kali D5. Ya. Kuda kali E6. Nah, ini versi yang model kedua. Anda mau pilih mana kan? Tapi yang lebih Yahud tadi. Sekarang dia F kali E.
F kali E6. Skak. Menteri H5. Ya. Nah, jalannya Anda apa? Kalau jalan G6 dipukul pakai gajah, hilang benteng. Raja kan? Raja F8 atau Raja D8, Raja F8. Raja F8. Gajah kali E7. Skak. Nah, Raja paksa makan Menteri kali D5. Ya. Perwira sama, tapi si hitam, ya rajanya udah jalan-jalan, ini tinggal penyelesaian menangnya. Tapi Anda tinggal pilih dua metode, mau pakai korban menteri tadi atau yang model begini, ya. Nah, yang banyak dipakai adalah model yang pertama tadi yang saya sebut, ya menteri korban, ya. Nah, sekarang varian ketiga, ya. E kali D5. Nah, di sini saya pernah ngajarkan ada seorang master. Urutan begini, Pak Henry, ini kalau saya gini, orang lawannya begini terus, korban gimana? Nah, saya bilang urutan jangan salah ya. Pada waktu di sini jawabannya dia salah urutannya E kali D, ya harusnya di sini jawabnya itu udah F5 baru Anda menang. Kalau E kali D ini yang salah jawabnya, yang benar ya, yang benar dulu jalannya udah F5. Ini paling benar ya, ini jawabnya. Tapi kalau salah urutannya balik itu. E kali D salah, Raja F8, kalah Anda. Sebagai pemain putih kalah ya. Kalau kuda F5, benteng E8. Oke, kita balik ya, balik. Nah, coba lihat saudara ya. Dia pengorbanan daripada kuda. Nah, kuda F5. Korban lagi dia nanti gajah sama benteng. D kali E4. D kali E4 ya. Korban lagi gajah kali D4. Makan, ya. Nah, saya ancam dua nih, gajah kali B7 atau benteng kali E7, dua kan, dimakan oleh hitam, gajah kali E4, makan lagi korban lagi, tukar kualitas benteng kasih, ya. Nah kalau dia makan, ya, nah, kan, makan kuda kali E4, coba saudara lihat, hitung buahnya, menteri kali E4, ya. Orang pecatur mengorbankan benteng ya bulat-bulat ya, tapi raja lawan kejar. Nah, kalau secara teori kalau masih benar jalankan, tapi jangan salah jalan urutan. Nah, ini salah opening. Anda diancam dua nih pemain hitam. Benteng ya dan E7 ya, pasti diselamatkan raja dong, ya. Raja geser dengan rokade. Ada pendek. Dan makan ya, gajah kali E7. Ancam, nah, hitung bidak dan hitung daripada buahnya lawan ya. Bidak sama, tapi D6 itu dari ancaman. Benteng E8. Ya. Menteri ancam D4. Menteri putih D4. Ya, paksa kan? Nggak ada jalan lagi. F6. Ya. Nah, kan mati di pojok tuh dia, ya. Menteri D5 dan lain-lain menteri F7 ya. Tinggal adu juga pasti boleh jalannya ya. Itulah caranya kita mencaturnya. Ya, sekarang varian yang lain lagi, varian keempat, ya. Nah, oke. Nah, tadi makan kan dan kuda. Sekarang makan juga E kali D. Kuda F5. Nah, itu kuncinya ya. Kuda F5. Nah, di sini dia. Seorang grandmaster eksentrik juara dunia jenius ya. Bobby Fischer, dia bilang di sini, siapapun yang lawan saya megang hitam, saya pasti menang ya. Jawabnya adalah Raja F8, kata si Bobby Fischer ya. Makanya pada waktu kejuaraan dunia lawan Spassky tahun 70, Spassky nggak berani. Ya, Federasi Rusia nggak berani jalan caturnya begini ya. Jadi itu Fischer ya. Nanti sekarang kita lu partai. Kalau dia jalan Raja Gajah F8. Siapa nanya? Halo? Halo, ya, talking siapa yang nanya tadi? Oke, saya teruskan lagi ini, ya, balik dia misalnya jalan caturnya gajah F8, gajah F8, ya, mundur gajah, ya, nah, dorong E5, nah, ini urutan harus benar, jangan E kali D ya, jadi ini yang paling lengkap benar E5, ya, makan D kali E, F kali E, kuda kali E5. Nah, kuda kali G7, tanda seru tuh. Itu kuncinya bagusnya putih.
gajah kali G7. Nah, kan langkah paksaan semua nih. Makanya Anda dari prinsip itu jangan lupa, skak makan ancam. Langkah paksaan. Nah, ancam itu langkah paksaan. Gajah kali F6. Ya. Nah, unggul kan? Ya. Dapat lagi balik, rajanya di tengah, dan kemudian banyak ancaman. Oke. Sekarang varian yang lain. Nah, sekarang. Ya. Halo. Saya mau nanya, ya tadi yang kuda F5, Ya. itu kalau seandainya hitam jalan pion D4 gimana Pak Hendri? Oh iya. Bukannya serangannya. Oke, arti saya. Balik-balik deh. Enggak, balik udah. Sini. E kali E ini. Sini kan. E kali D, makan. Iya, E kali D5. E kali D5. F5. Udah F5. Ya. Udah Dia jalan F5. D4 ya. Nah, jalan D4. Nah, ini dia. Ya. Mati. Halo. Ini jalannya. D4. Mati. Halo. Ya. Nah, langkah kuncinya ini udah saya dapat ini ya dari tahun berapa dulu ya? Tahun 80-an. Menteri G3. Ya. Ancamannya 2 tuh dia. 3, 1, kuda kali E7, kuda kali G7 dan maju E5. Oke. Ancamannya ya kuda kali G7, kuda kali E7 atau jalan nanti E5. Ya, itu menang. Ya. Lanjutannya ya atau G5. Nah, itu dia, ya. Ada tanya? Halo? Baik, satu variannya lagi ini cabangnya, balikin lagi dari awal. Dari tadi langkah 12 sampai 12 kuda D5. Nah, inilah misterinya ya. Nah, misterinya nih Bobby Fischer nih kan. Dia dimakan nih E kali D. E kali D. Nah, kuda F5. Nah, tadi kan gajah F8 udah kan? Nah, ini Bobby Fischer jalannya. Menteri Raja F8. Ya. Tapi sebelum dia menjawab sampai sekarang karena udah meninggal 3 tahun yang lalu ya. Jadi teka-teki ini sampai sekarang belum ada. Tapi sudah ada suatu jawaban dan sudah ada partai-partainya. Jawabnya apa dia? Putih. Menteri G3. Ya. Ya, nanti ancamannya tuh ya, ancamannya 2 dia. Di E7, DG7 dengan jalan catur gajah H6. Oke, misterinya di sini. Nah, disinilah Bobby Fischer berani nantang siapapun. Lagi itu taruhannya dibilang 5 juta US. Tahun 70 berapa 5 juta US itu kan? Sekian miliar ya. Oke, baik. Silakan ada yang mau tanya? Ya, kita waktunya masih ada 15 menit. Nah, ini bagus nih, jadi catatan nih ya. Karena dulu pada waktu saya masih kecil, jadi pemain umur 10 tahun bisa ngalahkan megang putih master. Ini udah nggak 10 tahun ya, saya udah ngalahkan ini main catur ini. Megang putih ya, spesial megang putih ya. Jadi menang terus, nggak pernah kalah nih kalau main varian Cecil Naidov ya. Nanti saya kasih nih kuncinya, bagaimana si putih nggak bisa begini, anti daripada attack Cecil Naidov gajah G5. Satu langkah, bentar, itu semua selesai ya. Oke, pertanyaan lanjutannya ada tadi, Bintang? Ya. Nah, saya kasih nih kuncinya, anti daripada serangan brutal Naidov. Pasang langkah sampai 12. Tadi C5 ya. Jadi sembari Anda main catur di papan, ucap aja pelan-pelan. E4. Mereka yang nyanyi juga boleh. E4, C5. Kuda F3, D6. Ya. D4. C kali D. Kuda kali D. Ya. Kita pakai metode catur buta. Jadi kita tutup mata, kita sembari ngobrol aja. E4, C5, kuda F3, D6, D4. C5, kuda F3, D6, D4. Ya. Anda kalau bisa main catur ini seperti air, enak main catur ya. C kali D, kuda kali D, kuda F6, kuda C3, A6, gajah G5, E6, F4, ya,
gajah E7, menteri F3, menteri C7. Nah, karena saya udah dari baca ini udah hatam berapa kali, jadi udah di luar kepala dia nih. Ya, kade, kuda B, D7. Ya, kuda B, D7. Nah, tadi kan jalannya gajah D3 kan? Jalan gajah D3. Ya. Antinya apa supaya Anda tidak ada obrak-abrik dengan kuda D5? Satu langkah aja cukup ya. Jalannya dengan H6. Ah, ini dia. Udah tuntas itu udah ya. Tinggal pilih ya. Putih mau jalan apa dia? Gajahnya dipertahankan atau ditukar kuda atau gajahnya tidak ya. Nah, dalam teori literatur catur opening, gajah ini boleh tukar dengan kuda dengan catatan syaratnya bidaknya double. Ini kalau dimakan kan tidak double kan, rugi, jangan dipakan. Nah, itulah tips bagi Anda seorang pembaca catur khususnya putih, pertahankan gajah hitam, petak hitam, jangan ditukar dengan kuda tanpa dia kelebihan bidak double ya. Ini kalau gajah kali kuda kurang benar ya. Jadi jawabnya jangan makan. Jadi jawabnya adalah gajah mundur ya. Nah, di sini juga jangan salah lagi B5. Nanti dikombi-kombi lagi. Jawabnya gajah mundur, ini yang paling benar. Nah, ini dia kuncinya lagi. G5. Lihat ya. Nah, itu dia pemusnah daripada misteri Najdorf dengan korban kuda D5. Dipaksa makan. Kalau nggak maksa, saya makan. Nah, kalau misalnya jalan salah nih, si hitamnya, putihnya. Dia jalan gajah G3 misalnya. Mundur gajah. Ya. Nah, Anda hilang bidak ya. Saya pukul tuh F4. Ya, kalau Anda pukul lagi dengan gajah atau menteri, saya dapat L5 ya, dapat satu perwira. Ya, jadi jawabnya salah kalau gajah mundur. Jawabnya harusnya dimakan, ya. Ya. Kalau gajah makan. Nah, G kali F. Gajah kali ini ya, atau menteri maju L5. Nah, dapat perwira kan? Ya. Kalah ya. Kalah, ini jalan salah nih putih. Nah, sekarang jawab yang benar ya. Gajahnya balikan. Nah, dia korban kan, seakan-akan korban, tapi nggak dapat dia ya. F kali G5. Ini balasannya. Nah, jadi urutan dalam suatu opening pembukaan jangan salah. Jadi Anda kalau masih salah kalau kalah karena urutan dari pembukaannya masih salah. Jawabannya jangan H kali G ya. Kuda E5 itu tanda seru. Nah, itu jadi ada langkah kunci tuh ya. Kuda E5 ya. Makanya saya bilang mencatur kalau mau pinter itu 12 langkah itu harus benar. Ya. Jadi Anda nggak kalah di dalam suatu opening atau baru permainan ya. Nah, itu terangkum semua di dalam Modern Chess Opening atau ensiklopedia. Makanya tiap hari usahakan mencatur itu belajarnya 2 jam. Itu paling kecil sekali ya. Paling baik adalah di 3-4 jam ya. Jadi belajar opening, belajar middle dan belajar ending ya. Jadi jawabnya kuda E5. Jam kan? D2. Ya. Pengalian lagi sekarang. Loncat kuda ke G4. Nah, dia. Jadi 4 langkah. Bayangkan saudara. Bidak tuh M4 itu ya. Dikasih dari mulai tadi langkah ke 11 dia. Dengan tadi G5. Ya. Berapa langkah tuh dia? 3 langkah kan? Nah, itu ngancam terus dia. Ya. Nggak bisa makan. Nah, sekarang baru saya mau makan. Ya. Nah, sekarang jawabannya yang paling benar adalah H3. Ya. Karena kan G kan nggak bisa mukul ke H6, gajahnya hilang, ya. Jadi gajahnya dipin, ya. Dipaku tuh dia. 3 H kali G4, H kali G5. Nah, gajah mundur. Ya. Nah, kalau partai banyak kalah, orang suka lupa gajah hitam jangan dikasih ya. Misalnya H kali G, G kali H, balik. Gajah masih sana. Putih jawabnya H kali kuda. Kali kuda bukan ya. Yang salah nih ya. H kali kuda makan. Enggak jadi mundur. Ya, harusnya itu benar ya. Yang salah nih, yang salah ya. H kali G, G kali H. Ya. Nah, ini saya punya ada partai di sini ada 7 ya. 6 menang hitam ya. Putih nggak ada yang menang tuh gitu ya. Itu yang salah ya. Yang benar nih sekarang. Jawabannya si putih. Ya, nah dia mundur gajah, ya. Udah mundur gajah. Nah, kudanya mundurnya kemana? Pintar juga harus pintar. Kemana letak kuda? Taruhnya di mana dia? Ya.
Nah, di sini ada 2 varian, ya. Pilih kuda kali D3, ya. Kuda kali D3 atau kuda G F6. Ya. Mana momen catur yang posisi mana? Pertanyaannya, setelah menjalankan kuda kali G atau kuda F6, raja kita mau kemana? Putih, hitam, ya. Rajanya bisa diam di tempat dengan nyerang di sayap menteri, ya, dengan lanjutan gajah D7, benteng C8, B5, atau dia rokada panjang. Itu dia, ya. Baik, sampai sini daripada anti ini dicatat ya dari kepala ini. Jadi saya ingat nih, kita umur 60, jadi 50 tahun yang lalu saya udah main begini nih. Ya walaupun dulu buku catur cuma majalah doang sama surat kabar, ya. Kalau sekarang Anda zaman generasi sekarang ini enak ya, semua ada, komputer ada, buku banyak, ya, engine banyak dan lain-lain ya. Makanya sekarang ini harus Anda punya tekad ya, belajar dengan disiplin, ya harus. Pokoknya tiap hari ya, tiap hari usahakan ada waktu untuk catur. Yang paling bagus adalah pada waktu di pagi hari, dari mulai jam pagi subuh, jam 4 sampai jam 6, atau pada waktu Anda mau tidur. Tapi tips spesial untuk anak pelajar sekolah, belajar sekolah dulu ya, baru belajar teori. Ya, jangan dibalik. Ya, kalau dibalik nanti Anda malas belajar sekolahnya. Ya, nah prakteknya kalau udah belajar catur itu senang. Ya, karena banyak suatu manfaat, karena nanti dia akan cari lawan. Mana saya akan dilawan, kan? Jadi udah biasa seorang anak kecil ya jalan-jalan kemana-mana cari lawan, Pak. Ya, oke. Baik, ada tanya lagi Bintang Lajordi, ya. Nah itulah dari misteri Najdorf dan antinya daripada Najdorf, pengorbanan kuda D5. Ya, oke. Ya, silakan ada tanya. Ya. Pak. Nah, kita ini kan bikin grup WA ya. Bapak, saudara, adik-adik sekalian bisa masukin tanya ke saya jawab itu pasti. Ya, di grup WA itu makanya sebelum ada kita seminar ini, 1 hari sebelumnya kita kasih bahan semuanya ada. Ya, bagaimana teorinya, bagaimana bukunya, bagaimana teknik-taktiknya. Ya, ada di grup WA webinar SCHJ namanya ya, webinar SCHJ. Ya. Oke, ada tanya? Ya. Saya. Ya siapa? Salwa. Kareta ada yang nanya? Salwa, ya silakan Salwa. Ya tanya. Sebenarnya pemain itu punya berapa pembukaan yang dikuasai? Pemain catur dari awal, dari webinar pertama, seminar pertama, 1 aja pembelaan cukup udah dulu. Kalau sudah juara, ya udah juara nih di tingkat nasional baru tambah. Tapi kalau hanya juara desa, lokal, apa kota, jangan ya. Itu 1 aja dulu ya. 1 aja. Kamu misalnya pembukaan E4, jawabnya apa? Halo? Halo Salwa? Iya. Ya jawabnya apa? Kalau saya pembukaannya E4, kamu jawabnya apa? Hah? Karokan. Ya udah, karokan aja diperdalam. Nanti kalau menambah, karokan ini temannya adalah Skandinavia, E4D5. Ya, nanti kalau menambah pembelaan lagi, D5 pakainya. Itu mirip. Ya ada kakak tuh dia. Ya, tapi pinter dulu di karokan. Udah juara apa nih, Talwa? Juara berapa? Juara berapa? Nasional. Juara berapa? Nomor berapa? Nomor 2, ya. Nasional. Ya udah masih kurang lah. Jadi dulu juara 1 baru tambah ilmunya ya. Juara 1 dulu ya. Baru tambah nanti ilmunya misalnya pakai Skandinavia atau pakai Prancis. Oke, ya. Jadi kalau putih tetap 1 aja, jangan dari E4 tambah lagi D4, tambah lagi C4, 1 aja udah. Kalau hitam boleh tambah-tambah dikit. Ya setelah pintar. Oke. Aulia, mana di sini? Aulia. Ali Yasin gambarnya ada terus ngomongnya tadi nggak jadi-jadi apa ya? Oh, ya. Ada lagi yang tanya? Bintang, Patrick Purnama, Aulia Abdullah, ya.
Pernah juara kejurnas 2 kali ini kelompok 7 sama 9. Gerf. Mana Gerf? Ya. Gerf. Ya, Gerf udah sampai ke Malaysia mencaturnya ya. Tapi belum juara 1 ya. Nah, nanti dia harus jadi juara 1 ya. Asbi, tadi namanya ada hilang ya. Asbi? Ya. Jadi Anda rekamannya akan dimasukkan di grup WA. Anda pelajari lagi sama partai-partainya, sama petunjuknya, ya. Dan ini spesial ini dengan webinar, Anda kita kasih suatu wawasan, ya. Ayo. Gerf, mana Gerf? Tadi ada tuh Aulia. Iya, Pak. Nah, apa yang nanya? Enggak deh, saya tuh masih jujur gitu. Saya mau nanya. Kan tadi kan Bapak ngejelasin kalau pertama catur itu kan M4. Ya kan? Ya. Terus kan saya sih agak jujur kayak susah gitu main caturnya, Pak. Menang bisa, kalau juga bisa, tapi kayak capek gitu, Pak, menangnya gitu. Oh, iya. Pengen lebih cepet gitu. Berarti kalau saya belajar M4 berarti saya dari ulang dong, Pak. Ya iya. Ya, Aulia ini sebagai pemain yang masih junior, sebenarnya belajar jalan pertama M4. Baru setelah udah pintar, pindah ke D4, tambahan atau C4. Tapi M4, kalau ada kuncinya, Anda lawan pembukaan apapun, ya, kalau sudah megang buku namanya MCO, 12 angka, udah jago udah, ya, bukan hanya juara kejurnas, ya, juara nasional, juara internasional. Nah, saya bawa para pemain junior itu ke World School, 12 angka aja anak-anak umur yang di bawah 13 tahun ya, kemudian 14 ya. Itu mudah, yang penting kuncinya aja tahu ya. 12 angka jangan salah urutannya. Ya, harus paham ya. Jadi kalau main caturnya startnya bukan E4, Anda D4 C4, majunya lama ya. Maju sih maju tapi lama ya, kayak keong musim hujan dulu baru maju ya. Dan oke ya, jadi Aulia jangan takut, gampang itu ya. Saya udah pernah ngajarkan lagi bahwasanya itu cepat ya, dengan M4 kalau megang buku ensiklopedia sama itu. Dulu juga pemain-pemain lain pernah nanya, Pak, kalau saya main sukanya D4 atau kemudian F3 atau C4 pertama. Saya bilang Anda nanti lama majunya. Yang paling bagus adalah bagaimana mengalihkan M4 membunuh raja lawan ya. Nah, nanti setelah pintar baru tambah D4 atau C4. Semua pemain catur itu dari mulai Bobby Fischer, Kasparov, Agnus dan lain-lain, semua dari kecilnya M4 ya. Enggak ada dari kecil lahir cuma D4 atau C4. Oke, Aulia. Jadi harus lawan. Ya, Anda kan udah pernah juara kejurnas nih, udah punya modal nih ya, kejurnas 7 sama 9 tahun kan? Iya. Punya modal. Jadi kan belajar M4 tetap, jangan ragu ya. M4. Tambahan itu nanti tambahan. Tapi yang langkah yang sebelumnya D4 atau C4-nya Aulia boleh diteruskan, tapi harus punya tambahan lagi ya, modal, kemampuan, skill kita tambah M4 ya. Jadi pilih-pilih ini kalau lawan seorang yang posisional, lawannya harus yang kuat M4 ya. Oke, Aulia. Iya. Yang lain? Saya mau nanya satu lagi, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang minimal itu kan belajar 2 jam gitu kan sehari. Iya. Itu maksudnya tuh emang cukup gitu ilmunya sehari 2 jam gitu? 2 jam ini kalau secara teoritis ini itu adalah bagi pemain baru, dalam arti yang belum punya prestasi ya. Tapi kalau udah mau prestasi tambah itu harus di atas 2 jam. Nah, 2 jam ini tambahannya dibagi-bagi. Misalnya bagi pertama sebelum sekolah 1,5 jam atau 1 jam. Kemudian nanti sebelum tidur 1 jam atau 2 jam lagi. Kan 3 jam. Nah, belajarnya itu 3 fase ya. Ada opening, ada ending, ada middle. Nah, ini untuk catatan saudara-saudara ya. Bahwasanya belajar yang paling membosankan itu adalah belajar ending. Tapi kemenangan kita sebenarnya dalam permainan nantinya adalah kalau kita jago ending, biasanya caturnya jago. Ya. Bukunya Basic Ending. Bisa karangan pakai yang boleh John Noon, Kasparov itu boleh juga ya, atau Walter Kohn. Yang lain? Deh ya. Pasal terakhir ya, hadiah. Ada berapa pasal? 1 pasal, 3 hadiah. Ya, hadiahnya ada 3 nih, 1 pasal nih ya, cepet-cepetan ya. Hadiahnya masing-masing nanti dikirim pulsa oleh Upi Darmayana Tamin, Master Internasional, juara Asia 1985.
Nah, Anda pernah juara Asia? Nah, tanya sama Mbak Upi ya di grup itu ya. Oke, siap-siap ya. 3 pemenang yang cepat ya, ntar di komputer keluar ya. Diberikan masing-masing 50.000. Benar Mbak Upi? Hah? Oh, 30 ya. Oke. 30.000 ya. Jawabannya di chat ya. Jawabnya di chat nih ya. Jangan ngomong. Nggak boleh ngomong. Ya nggak ngomong. Siapa duluan tangannya? Jawabannya komplit ya. Dan tadi ada sekarang ancam 3 langkah. Kasih jalan kemungkinan. Setelah jawabnya ini, terusannya ini tulis ya. Tapi di chat ya. Ya. Jawabnya di chat, Pak. Ya, jawabnya di chat, jangan diomong ya. Komplit. Jawabannya komplit. Hah? Jawabannya komplit. Komplit jawabannya. 3 langkah. Siapa 3 orang pertama dapat hadiah. Nah, 30.000 pulsa dikirim langsung malam ini. Dan juga nanti dibikin sertifikat ya. Siap. Oke, siap-siap. Ya. Ini Aryadi dan Mbak Upi akan keluarkan gambar. Siap, tangannya di ini. Setting. Ya. Ya. 3 ya. Jawab ya. Jawabnya di chat ya langsung. Tapi yang lengkap, jangan 1 langkah ya sampai mati. Jalan putih apa hitam? Putih jalan. Putih jalan. Ya. Putih jalan ya. Kasih waktunya 2 menit nih. Mati. 3 langkah. Mana? Pulpen lagi. Ya diketik ya. 3 langkah nih. Ya. Tadi ilmunya tadi ingatlah sekolah, SMA, ya patokannya gitu dia. Ada menuju sekak, ada menuju makan, ada tempo, ya ada ngancem, ya. Putih jalan. Ya, ayo. Ada yang jawab udah salah tuh. Ya, ada jawab 1. Ada 2. Patrick Purnama, Salwa Nadia, ya. Mana lebih cepat dilihat, kan? 3. Ewan, salah ya. Siapa Evan deh, ya? Yang benar, yang udah dia, ya. Ini nggak komplit nih. Mana? Nah, komplit. Ya udah. Ya. Jadi pemenangnya adalah ya 3 orang nih, jawabannya komplit 3 langkah. Yang pertama ya. Oh, waktunya sama semua nih. Patrick Purnama. Ya. Jawabnya benar, Menteri D4. Ya, skak. Itu kan? Gajah F6. Menteri pukul gajah. Ya, jalan ya. Ya. Skak. Paksa. Terus skak. Mati dia ya. Yang ketiga yang menang adalah yang kedua adik perempuan Salwa Nadia. Wah, ini yang tadi nanya ya. Nah, Salwa. Kalau Salwa sering nanya pinter ya. Nah, Ewan sama 1 langkah, saya langkah lengkap. Kalau Pratama juga Belakangnya nggak ada. nah, bentengnya nggak ada. Kevin kurang 1 langkah lagi. Yang terakhir benar ini Cleon 3 langkah. Menteri D4 makan. Nah, ya, jadi 3 Patrick, Salwa dan Cleon. Demikianlah acara webinar bagian kedua, cara peningkatan permainan catur dan bagaimana memainkan Sicilian Najdorf dan Scheveningen. Untuk yang minggu besok, kita akan pelajari bermain dengan King Sindian, ya. King Sindian tanggal 4 Juli jam 4 Juli ya 2020. Ya, oke, jam 10 ya, 4 Juli ya. Tapi itu yang para senior dan junior bagus untuk ikut ya. Dan itu mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ini. Dan Anda setelah ini akan diberikan sertifikat dan juga ada kopi dari rekaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.